ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Prof. Satya Arinanto. Gimana Anda sebagai ahli menilai dan jalannya gimana sih tiba-tiba muncul ide untuk mengganti wakil presiden melalui MPR? Baik, supaya jelas saya jelaskan dulu historisnya sedikit. Jadi awalnya dulu kan yang melakukan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS pada waktu Bung Karno ya, dengan TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Kemudian ada ketetapan yang baru, yang ketetapan MPR nomor 3 tahun 78 itu yang mengatur mengenai hal itu. Dan itu diterapkan untuk Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi kita sudah 2 kali untuk Presiden itu impeachment begitu. Yang tadi yang melalui memorandum 1, memorandum kedua, baru sidang istimewa. Dua-duanya itu kewenangan di MPR. Nah sekarang ini juga setelah perubahan undang dasar itu ada pasal 7A, 7B yang tadi disinggung Pak Andreas Hugo Parera. Jadi pasal 7A itu mengatur jenis-jenis pelanggaran hukum apa yang memungkinkan seorang presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan itu atau proses impeachment itu. Nah pertama itu ada beberapa kriteria pelanggaran hukum. Ya, ada pengkhianatan terhadap negara, ada korupsi, ada penyuapan, ada tindak pidana berat lainnya, ada perbuatan tercelah. Kemudian kriteria ke-6 itu perbuatan yang bertentangan dengan undang dasar. Kriteria ke-7 kalau dianggap tidak bisa menjalankan tugasnya lagi sebagai presiden dan wakil presiden. Nah itu dalam pasal 7A. Nah pasal 7B-nya itu mengatur mekanismenya. Yang tadi itu DPR dari pengajuan sampai kemudian disampaikan pada MPR, sampai MPR kemudian MK kembali lagi ke MPR. Nah di situ esensinya itu sebenarnya tetap jadi kewenangan MPR. Seperti MPRS dan yang memberhentikan Presiden Soekarno dan MPR yang memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Tetap di MPR, tapi sekarang minta legal opinion dulu kepada MK. Jadi sebenarnya putusan MK itu hanya legal opinion saja. Karena MPR walaupun MK menyatakan Presiden Wakil Presiden itu dianggap melanggar tadi ketentuan pasal 7A itu, MPR juga bisa. Artinya secara teoritis bisa saja, bisa. Tapi secara praktis tidak mudah ya sebetulnya. Ya lewat prosedur ini. Begitu. Lewat prosedur itu. Ya, dan kemudian kan ada lagi pengaturan ketika tahun 2009 itu DPR membuat Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MD3 yang menggantikan Undang Susduk mengenai hak-hak DPR dalam bidang pengawasan yang disebut dalam pasal 7B itu dijabarkan ada tahapannya. Pertama hak interpelasi, kedua hak angket, ketiga baru hak menyatakan pendapat gitu. Oke. Tapi kalau yang ini lebih kalau impeachment-nya itu karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah awalnya begitu. Ya, oke, baik. Jadi saya lihat ada 2 pintu sebenarnya. Pintu yang langsung ke 7A 7B Undang Dasar atau pintu yang melewati hak pengawasan DPR tadi begitu. Oke, baik. Ya. Prof. Burhan Nudin Muhtadi, apa yang Anda baca? Ini sebuah political statement atau sebetulnya apa yang Anda lihat ini? Iya, memang lebih tampak political statement ya. Karena kalau kita melihat penjelasan Pak Satria maupun secara politik, memang berat ya untuk melakukan proses pemakzulan di saat 81% kekuatan pemerintah itu menguasai parlemen. Parlemen. Nah, hitung-hitungannya tidak mudah untuk mengubah itu. Tetapi faktor statistik jumlah anggota parlemen kan bukan satu-satunya cara untuk membaca mengapa statement ini muncul. Tetapi kita bisa melihat efek kualitatif dari pernyataan para purnawirawan. Jangan lupa kalau kita flashback ke belakang Mas Budiman, memang isu penuntutan mundur kepada pemimpin nasional itu bukan isu baru. Bahkan sudah terrealisasi
minimal pasal impeachment pernah diberlakukan untuk Soekarno maupun Abdurrahman Wahid. Tetapi yang terjadi kalau kita bandingkan ke belakang, Pak Habibie pernah juga diminta mundur, Pak SBY juga pernah, Pak Jokowi apalagi. Tetapi baru kali ini tuntutan mundur, tuntutan diganti itu diarahkan kepada Wakil Presiden. Nah pertanyaannya, kalau secara politik itu susah untuk terrealisasi melihat komposisi parlemen semacam itu, lantas bagaimana cara kita membaca? Nah saya melihat apa yang kita lihat belakangan ini itu tidak bisa dipisahkan dari 2029. 2029. Terutama pasca penghapusan presidensial threshold di Oke. MK. Jadi dengan adanya kasus ini itu pasti posisi Gibran itu sudah tersandera secara politik. Jadi sulit untuk membayangkan Gibran maju lagi di 2029. Oke. Baik sebagai capres atau cawapres. Dan jangan lupa Pak Prabowo sudah diputuskan sebagai capres oleh Gerindra, kemudian didukung oleh PAN. Tetapi yang belum pasti adalah siapa cawapresnya. Jadi saya melihat ini semacam tanda kutip stempel politik yang menyulitkan buat Gibran untuk bermanuver lebih jauh untuk agenda elektoral berikutnya. Jadi sebuah political statement yang ditujukan untuk kepentingan elektoral 2029. Karena tadi komposisi politik Tidak per hari memungkinkan. ini sulit untuk membayangkan ya 7 partai pemerintah itu melakukan manuver untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Jangan lupa mereka yang mendaftarkan Gibran, setidaknya beberapa di antaranya ya sebelum akhirnya ada partai pendukung Anies yang ikut bergabung ke pemerintah. Tetapi jangan lupa pula tadi untuk mengganti secara konstitusional kan tidak mudah. Ya. Soal pelanggaran hukum misalnya, kalau misalnya dialamatkan ke putusan nomor 90, menurut Mahkamah Kehormatan MK itu bukan pelanggaran hukum, Bukan itu pelanggaran etik. Jelas karena ada conflict of interest ketua MK saat putusan nomor 90 diambil itu adalah pamannya Gibran. Oke. Tapi bukan pelanggaran hukum. Nah mungkin Bang Andreas tadi bisa dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Yang lain. Ini perbuatan tercela ya. Ya. Kalau bisa membuktikan Fufu Fafa adalah Gibran. Tapi ini kan bukan hal yang mudah tuh. Ya. Jadi poin saya ini lebih kelihatan aspek politiknya ketimbang konstitusi yang secara kasat mata tadi sulit untuk bisa diterobos. Oke, baik. Pak Samsul Jalal, ada analisa dari Prof. Burhan yang mengatakan ini sebenarnya untuk menyandera Gibran untuk 2029. Sebenarnya apa pesan yang mau disampaikan oleh Forum Purnaweran Prajurit TNI? Karena ada 8 tuntutan itu kan, termasuk salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar lama sebetulnya. Ya ini kita lihat lagi ya. Kok Prabowo itu bisa jadi presiden apa? Ini ada permain Prabowo dengan Jokowi. Pokoknya Pak Prabowo jadi presiden, tapi anak saya jadi wakil. Soalnya apa? Jokowi kan orang terkaya sekarang kan. Si korupsi dia itu kan. Bayar dong, sekarang apa-apa bayar kok. Ya. Hah? Kita percaya DPR. Oke lah DPR. DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bukan Dewan Perwakilan Partai-Partai. Dewan Perwakilan Partai-Partai. Sekarang masyarakat bilang itu sampah. Ada komisi-komisi kan. Komisi itu menggolkan suatu keputusan juga bayar komisi dulu. Ini mohon maaf nih. Saya nggak tahu juga. Saya ini udah uzur kan. Saya 82 kan. Ya. Saya tamat tenaga militer 65. Saya pensiun 99 terakhir. Oke. Terakhir saya di Jaksa Agung, Jam Intel. Jadi apa negara kita ini apa sekarang? Ya bilangnya wah udah gelap, iya emang gelap sekarang. Oke, jadi lebih kepada keprihatinan ya sebenarnya. Betul sekali. Keprihatinan dari Purnaweran TNI Ya, terhadap jadi kondisi. jangan bilang Bu Irma tadi bahwa itu bukan perwakilan bukan TNI. Ya. Saya bilang perwakilan semua ada, Angkatan Laut ada, Ya. dari juga. Ya mungkin bukan organisasi formalnya lah ya, PPAD gitu ya. Semuanya ada perwakilan kok. Hanya polisi yang nggak ada, kan itu aja. Oke, baik. Bung Andreas, gimana? Anda ini kan permainan politik sebenarnya untuk menyandera Gibran maju di 2029. Gimana Anda respon analisa Prof. Burhan tadi? Ya bisa jadi. Artinya salah satu kemungkinan artinya dari analisa Prof. Burhan tadi. Tapi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Samsul para Jalal. purnawirawan. Sebenarnya kalau mau jujur kita tanya aja anak-anak muda ini gitu kan. Hah? Tanya anak muda mahasiswa-mahasiswa yang depan. Apakah mereka masih berpikir seperti sebelum 2024, sebelum pemilu? Kita lihat di media sosial
bagaimana ya soal fufu-fafa, soal macam-macam ya, urusan itu yang sebenarnya ya apa atmosfer yang ya itu tidak terlalu menyenangkan lagi untuk yang namanya tadi yang disebut tadi oleh teman-teman para purnawirawan gitu. Jadi sebenarnya saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini, dan karena mereka bicara makanya orang lihat oh ini ada sesuatu. Ya mungkin ya seperti kata teman saya, mungkin kalau hanya relawan ini mungkin orang tidak terlalu perhatian. Gitu. Tapi ini para purnawirawan mereka serius berpikir, dan mungkin mereka menyuarakan apa yang dirasakan juga oleh banyak orang gitu. Oke. Nah ini harus jujur kita melihat ini secara secara politik, secara keseluruhan. Saya melihat kondisi hari ini gitu, lebih pada kondisi hari ini. Baik, nah, bahwa itu persoalan ini kemudian tindak lanjut, nah itu persoalan konstitusi melalui tadi yang saya sampaikan, bahwa itu prosedurnya cukup panjang gitu kan. Tapi kita juga jangan lupa gitu bahwa ada yang tahun 67, kemudian Gus Dur tahun 2001, tapi kan tahun 98 kan juga kita pernah mengalami hal yang sama kan, yang tidak rakyat itu tidak melalui prosedur ini gitu. Baru 97 ada pemilu, ketika MPR dengan semua begitu suara mayoritas mengetok palu untuk Pak Harto, ya Mei 98 sudah selesai. Jadi situasi seperti ini apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, saya kira ya mereka mengapresiasikan, mengekspresikan apa yang mereka rasakan, dan mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Pak Prof Burhan mungkin bisa menyampaikan itu melalui hasil survei kalau udah ada surveinya gitu. Karena selama ini itu yang menjadi salah satu ukuran yang. Mbak Irma, jadi kalau tadi saya coba telah, ini adalah sebuah keprihatinan sebetulnya terhadap situasi negeri ini. Anda juga menangkap keprihatinan yang sama yang muncul dalam pernyataan politik dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Ya, tentu saja, karena kan para purnawirawan ini kan adalah orang-orang yang masih menjunjung Sabta Marga, walaupun pensiun tetap berpedoman pada Sabta Marga. Dan jangan lupa presiden kita sekarang adalah seorang purnawirawan juga. Artinya Presiden Prabowo tentu akan mendengarkan suara-suara yang memberikan masukan untuk kebaikan negara, yang tadi saya bilang berpedoman kepada menegakkan keadilan, kejujuran, dan juga kebenaran. Nah, masalahnya tadi kita kan melihat bahwa ini inkonstitusional karena dilepas kepada media dan publik. Gimana inkonstitusional ya kalau sebagai pernyataan politik? Ya, kan tadi dikatakan bahwa akhirnya menjadi polemik, PPAD mengeluarkan edaran, PPAU mengeluarkan edaran, PPAL kan terlihat tidak elok. Bahwa para purnawan menjadi berbeda pendapat, yang tentu saja lazim dalam hal ini. Namun juga tidak boleh dilupakan, tadi kan juga Prof Satya mengatakan bahwa ada sejarah bagaimana sejarah pemakzulan. Kita melihat sejarah bagaimana terpilihnya Prabowo dan Gibran. Ya, bahwa Presiden Prabowo terpilih karena wakilnya adalah Gibran Rakabuming. Itu sudah menjadi satu ketentuan. Dan tentu saya melihatnya Presiden Prabowo selain mendengarkan para purnawirawan dan juga suara-suara yang lainnya, itu kan membuat beliau menjadi dalam situasi yang tidak menyenangkan, karena saya tahu bahwa beliau sangat menghargai suara para purnawirawan. Namun ada hal-hal yang memang di luar kuasa dan tidak bisa dijawab, bahkan tidak bisa menjawab. Itu bukan urusan saya. Baik. Salah satu tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama. Kita bahas setelah jeda berikut ini.